warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Ibu. Semangat selalu anak-anakku ya. Hari ini kita akan belajar tentang lembaga sosial. Nah, minggu kemarin kalian kan sudah belajar tentang interaksi sosial. Kita tahu manusia itu sebagai homo socius dan homo economicus. Sebagai makhluk sosial, tentunya kita tahu tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan bantuan orang lain. Nah, sebagai homo economicus, manusia itu selalu mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, karena kita selaku homo socius dan homo economicus, maka tentunya dalam bergaul dengan orang lain itu perlu adanya suatu aturan ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lembaga sosialnya itu tentang satu pengertian ya. Jadi nanti kalian setelah belajar lembaga sosial ini diharapkan mampu mengartikan apa itu lembaga sosial. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan bisa mengetahui apa syarat-syaratnya untuk terbentuknya lembaga sosial. Kemudian yang ketiga, lembaga sosial ini norma-normanya memiliki beberapa tingkatan ya. Nah, nanti kita akan membahas tentang tiga hal tersebut, yaitu pengertian, syarat, dan tingkatan norma. Baiklah, sekarang Ibu akan memaparkan tentang apa itu lembaga sosial. Lembaga sosial. Lembaga sosial itu memiliki pengertian, keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk dari adanya tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Jadi lembaga sosial ini terbentuk karena adanya sekumpulan norma ya. Nah, norma-norma yang dibentuk itu memiliki tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat ya. Nah, sekarang kita sudah tahu pengertian tentang lembaga sosial. Sekarang kita menginjak kepada syarat-syaratnya. Apa saja syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya untuk terbentuknya lembaga sosial. Ada 3 syarat yang harus dimiliki untuk terbentuknya lembaga sosial. Yang pertama, norma yang ada di masyarakat tersebut harus diterima. Jadi sebagian besar masyarakat harus menerima norma yang ada dalam masyarakat tersebut. Kemudian syarat yang kedua, norma tersebut harus menjiwai terhadap kehidupan masyarakat tersebut. Dan yang ketiga, norma yang ada tersebut harus memiliki sanksi. Nah, itulah 3 syarat supaya terbentuknya lembaga sosial. Ibu ulang lagi ya. Jadi yang pertama syaratnya, norma yang ada di masyarakat tersebut sebagian besar harus diterima oleh masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua, norma tersebut harus menjiwai seluruh kehidupan dalam masyarakat yang bersangkutan.
Dan yang ketiga, tentunya harus memiliki sanksi apabila anggota masyarakat ada yang melanggar norma tersebut. Ya, itu syarat-syaratnya. Kemudian yang ketiga, tingkatannya. Tingkatan norma itu memiliki tingkat yang berbeda-beda. Ada 4 tingkat. Yang pertama itu ada cara. Ya, biar kalian tahu bahasa Inggrisnya cara atau usage ya. Nah, cara ini merupakan tingkat norma yang sanksinya ya dibilang paling rendah. Kenapa paling rendah? Ini contohnya ya, kalian misalnya buang sampah pada tempatnya. Kalau dari kalian misalnya ada yang tidak membuang sampah pada tempatnya ya paling ditegur ya, jadi sanksinya tidak begitu tegas. Nah itu cara atau usage ya. Jadi contohnya membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua, kebiasaan. Kebiasaan atau bahasa Inggrisnya Foxway. Nah, ini kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang ya. Jadi tidak satu kali. Nah, ini memiliki sanksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan cara tadi. Contohnya apa? Kebiasaan kita menghormati orang yang lebih tua ya. Nah, kemudian kebiasaan di sekolah kita misalnya apa? Nanti kalau sudah tatap muka ya, kita berdoa mudah-mudahan cepat tatap muka. Kebiasaan bangun pagi, kemudian mempersiapkan untuk berangkat ke sekolah. Nah itu kebiasaan atau Foxway. Atau tadi kita harus menghormati orang yang lebih tua, baik dalam ucapan ya. Jangan sampai misalnya kalian berbicara dengan ibu bapak guru, banyak yang suka bilang nya. Nah itu kan tidak baik ya. Harusnya mumun atau pakai saja bahasa Indonesia. Kalau bahasa Sundanya kurang bisa menggunakan bahasa yang halus ya. Nah itu kebiasaan. Kemudian yang ketiga, tata kelakuan. Tata kelakuan atau bahasa Inggrisnya mores. Nah ini contohnya di sekolah kita nanti ya, punya tata tertib, punya aturan. Karena sekolah kita itu sekolah formal, sekolah resmi ya, bukan sekolah kaleng-kaleng ya. Nah, jadi ada tata tertibnya apa saja. Misalnya dalam hal berpakaian. Nanti kalian kalau sudah masuk ya, ini terutama kelas 7 kan belum tahu ya, hari Senin itu pakainya putih-putih. Nah itu masuk ke tata kelakuan ya normanya. Kemudian hari Selasa Rabu pakainya putih biru. Kemudian hari Kamis pakai pakaian khusus ya, sekolah kita kalau kemarin itu kotak-kotak. Kemudian hari Jumat pakai busana muslim. Nah itu masuk ke tata kelakuan atau mores. Kemudian yang keempat, tingkatan norma itu adalah adat istiadat atau bahasa Inggrisnya custom ya. Custom. Nah ini adat istiadat ini memiliki sanksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan cara, kebiasaan, tata kelakuan. Kalau dilanggar adat istiadat, contohnya apa? Misalnya di budaya Sunda kita ya, perkawinan ada
seserahan atau saweran. Nah, itu adat istiadat. Misalnya tidak dilakukan, kadang suka dibicarakan oleh tetangga atau apa, kok itu nikahnya tidak seserahan atau tidak saweran. Nah, itu jadi sanksinya dari keempat ini adat istiadat itu lebih tinggi ya. Nah, itu saja mungkin pertemuan hari ini dengan Ibu ya. Jadi ulangi lagi, setelah belajar ini kalian harus bisa mengartikan apa itu lembaga sosial, apa itu syarat-syaratnya, dan yang ketiga tingkatan norma ya. Itu saja. Nah, untuk tugasnya silahkan kalian lihat di buku paket, kerjakan halaman 102 ya. Tugasnya lihat buku paket, kerjakan halaman 102 ya. Terima kasih anak-anakku, semangat selalu, sehat selalu ya. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Ibu nanti di kegiatan belajar tatap muka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.